Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Laras di pelajaran simulasi dan komunikasi digital yang sering kita singkat dengan SIMDIK atau SIMKOMDIK. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang komunikasi daring. Sebelumnya, mohon maaf ya, ternyata link untuk materi minggu lalu yang Pertaminda itu nggak bisa dibuka ya. Jadi, insya Allah minggu depan Ibu akan buatkan video pembelajarannya saja, seperti sekarang langsung Ibu jelaskan. Saat ini kita bahas komunikasi daring dulu, oke? Insya Allah minggu depan Pertaminda dan presentasi video kita mengejar target materi sampai dengan pertengahan di semester 1 ini untuk bahan kalian ujian nanti. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan soalnya adalah apa yang sudah kita pelajari, oke? Silahkan dibuka buku catatannya sambil dicatat, sambil didengarkan dengan baik. Oke? Komunikasi. Sebelum ke daring, apa itu komunikasi daring? Kita harus tahu dulu komunikasi itu apa secara umum, ya. Secara garis besar. Komunikasi adalah penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak yang lainnya, di mana kedua pihak itu saling mengerti dengan apa yang dibicarakan. Maaf. Oke. Secara identik tentunya proses penyampaian seperti ini itu harus menggunakan simbol atau lambang yang bermakna bagi kedua pihak, gitu ya. Dalam situasi ini tentunya komunikasi akan berjalan jika menggunakan beberapa media tertentu untuk mengubah tingkah laku atau sikap seseorang atau sejumlah orang, sehingga ada efek yang diharapkan dan proses pemindahan informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh orang yang bersangkutan, baik itu dalam bentuk gagasan, ataupun ide, ataupun pesan kepada pihak yang menjadi lawan bicara. Perlu diketahui beberapa fungsi dari komunikasi, antara lain yang pertama adalah sebagai sarana informasi. Ini di PowerPoint Ibu tidak mencantumkan, mohon maaf ya. Kalian catat saja bahwa fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah sebagai sarana informasi. Oke. Kemudian yang kedua sebagai sarana kendali. Yang ketiga sebagai sarana motivasi. Jadi tadi yang pertama sarana informasi, kemudian yang kedua sarana kendali, lalu yang ketiga sarana motivasi, dan yang terakhir adalah sebagai sarana pengungkapan emosional. Sebagai sarana pengungkapan emosional. Ya. Sebagai sarana informasi tentunya komunikasi berfungsi untuk dari pengertian esensinya saja sudah ketahuan bahwa ini adalah bentuk penyampaian informasi. Tentunya ya kenapa fungsinya sebagai sarana informasi, karena menyampaikan informasi seperti itu. Kemudian sebagai sarana kendali, mengendalikan informasi yang disampaikan agar dapat diterima dengan baik oleh si lawan bicara. Ya. Lalu yang ketiga sebagai sarana motivasi, tentunya informasi yang kita sampaikan kepada orang lain itu kan harus bermanfaat ya, harus jelas kebenarannya, dan lebih bagus lagi kalau bersifat memotivasi seseorang, karena berupa ide atau gagasan yang bisa memotivasi seseorang. Lalu yang keempat, sarana pengungkap emosional. Siapa di sini yang suka nulis-nulis status, curhat di medsos, itu dia mengungkapkan emosionalnya dalam bentuk kalimat yang ditulis di medsos dan bisa dibaca oleh setiap orang, oleh banyak orang. Berarti itu sudah masuk ke dalam sifatnya komunikasi gitu, walaupun secara tertulis. Jadi ternyata komunikasi itu tidak hanya dilakukan dengan lisan, tapi juga bisa dilakukan dengan tulisan atau bahasa isyarat nonverbal seperti itu. Nah,
mengingat dari fungsinya, salah satu fungsi dari komunikasi tersebut, maka terjadilah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi secara umum itu yang pertama adalah komunikasi lisan, yang kedua komunikasi tulisan. Baik, kalian harus bisa membedakan jika ada pertanyaan jenis-jenis komunikasi secara umum dengan jenis-jenis komunikasi daring. Kalau yang ditanya jenis komunikasi, berarti lisan dan tulisan, lisan atau non-lisan, verbal atau non-verbal. Kalau jawabannya sinkron atau asinkron, maka kalian sudah masuk ke dalam komunikasi daring. Jadi perlu dibedakan jenis komunikasi dengan jenis komunikasi daring, gitu ya. Jenis komunikasi yang pertama adalah lisan. Tentunya dilakukan secara langsung, tidak ada jarak, tidak ada media yang membatasi, tidak ada peralatan yang membatasi, dan dilakukan dengan bentuk ucapan ya oleh lawan bicara. Kemudian yang kedua, komunikasi tulisan atau komunikasi non lisan, berarti ini komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan media perantara, baik itu berupa surat, SMS, email, dan lain sebagainya. Media tubuh juga masuk ke dalam media perantara komunikasi tidak langsung atau komunikasi non lisan. Jadi kalau ada gerak tubuh, isyarat gitu, misalnya si A kemana ya, si Dodi kemana ya, misalnya gitu. Nanti kita menjawab bisa dengan menggunakan isyarat tubuh, misalnya mata kita melirik ke arah si yang bersangkutan itu berada. Dengan begitu yang menanyakan tadi, oh di sana gitu, dia sudah tahu. Itu namanya bahasa tubuh atau bahasa isyarat dengan menggunakan media tubuh ya. Ini masuk ke dalam komunikasi non lisan seperti itu. Lalu kalau misalnya bentuk tulisan, ya itu tadi, kalau bentuk tulisan bisa berupa surat, SMS, email, catatan di status, medsos, dan sebagainya ya. Oke, dari sini semoga kalian paham tentang komunikasi secara garis besar. Lalu kita akan masuk ke komunikasi daring. Nah, komunikasi daring. Daring adalah dalam jaringan. Jadi perlu kalian ketahui kepanjangan dari daring sendiri adalah dalam jaringan. Berarti kalau sudah diketahui daring itu kepanjangannya dalam jaringan, maka pengertiannya adalah bahwa komunikasi daring adalah komunikasi yang terjadi dengan menggunakan jaringan internet, gitu ya. Komunikasi yang terjadi dengan menggunakan jaringan internet atau dengan menggunakan jaringan saja itu sudah saya benarkan. Oke? Jenis-jenis komunikasi daring. Nah, dari pengertian tadi bahwa komunikasi yang dilakukan di dalam sebuah jaringan, maka jenis-jenisnya adalah sinkron dan asinkron. Kalau sinkron, itu berarti jaringannya secara real time. Dia menggunakan komputer sebagai media, disebut dengan komunikasi jaringan serempak atau sinkron. Sinkron berarti serempak, serempak sinkron, ya. Dan dilakukan secara real time. Artinya tidak tertunda. Oke? Tidak tertunda, real time atau tidak tertunda. Contoh dari komunikasi sinkron itu ada Yahoo Messenger, Google Talk, kemudian MIRC, chat, video chat atau text chat. Text chat bisa WhatsApp, kemudian bisa Line juga ada. Sekarang juga email juga ada fasilitas chat room-nya gitu ya. Itu disebut dengan komunikasi secara sinkron, komunikasi daring secara sinkron. Nah, kebalikannya, komunikasi daring secara asinkron, berarti dia secara tertunda. Artinya, komunikasi ini tidak dilakukan di waktu yang bersamaan. Kalau tadi sinkron itu tidak tertunda, artinya dia dilakukan di waktu yang bersamaan. Kalau yang asinkron berarti dilakukan di waktu yang tidak bersamaan. Nah, dalam komunikasi asinkron,
Ini contohnya adalah aplikasi email, video streaming ya, atau website atau jaringan website. Kalau tadi sinkron, tadi Ibu juga mengatakan bahwa email masuk ke dalam contoh sinkron, itu yang dijadikan contoh dalam daring sinkron itu adalah Yahoo Messenger-nya, berarti Messenger-nya, chat room-nya ya, teks chat-nya yang ada di Yahoo. Tapi kalau asinkron berarti emailnya. Ketika kita mengirim dokumen, kita mengirim file, mengirim video, foto, atau sebagainya dengan menggunakan email, hari ini Ibu kirim, besok kalian bisa mengakses, itu disebut dengan asinkron. Tapi kalau sinkron, hari ini Ibu kirim, hari ini juga kalian mengakses atau merespon. Ya, kan kalau Ibu chat, kita chat-chatan dilakukan di waktu yang bersamaan. Tapi kalau kalian download aplikasi, download file, download foto dan sebagainya, dokumen dan sebagainya, itu bisa kalian lakukan kapan saja. Seperti itu ya. Video streaming di-upload hari ini, kalian mau nonton berulang-ulang kali pun bisa, kalian mau nonton besok, nanti, lusa, tahun depan, itu masih bisa dilakukan. Seperti itu. Website juga sama, ya, yang website-website yang sering kita dapatkan dari Mbah Google, itu masuk ke dalam jaringan asinkron. Oke, ini adalah jenis-jenis daring. Jadi beda ya antara jenis-jenis komunikasi daring dengan jenis-jenis komunikasi secara umum. Lalu ada fungsi daring, ya. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, ekonomis, dan tanpa kesalahan. Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh tanpa perlu bertemu langsung. Yang ketiga, mempersingkat waktu dalam komunikasi. Dan yang keempat, mempermudah berkomunikasi dengan banyak orang. Jadi yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien, ekonomis, dan tanpa kesalahan. Kecuali kalau si kesalahan terjadi pada si brainware-nya atau pengguna komputernya. Nah, pengiriman data yang biasa kita lakukan pada zaman dulu mungkin kita menggunakan jasa manusia. Tapi dengan menggunakan daring di zaman sekarang, kita bisa mengirim data dokumen giga-giga, mega-mega, kita bisa lakukan dengan menggunakan internet. Kita bisa langsung kirim aja via email, seperti itu. Lalu yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh tanpa perlu bertemu langsung. Ya, seperti yang kita lakukan saat ini adalah proses daring. Jadi, Ibu membuat video pembelajaran, lalu Ibu upload di YouTube, lalu kalian tinggal buka linknya, kalian tonton, kalian pelajari tanpa bertatap muka dengan Ibu. Ya, jarak kita jauh. Kalian di rumah kalian, Ibu di rumah Ibu. Ini adalah proses daring. Salah satu contoh dari proses daring itu sendiri. Yang ketiga, mempersingkat waktu dalam komunikasi. Tentunya misalnya gini, dengan menggunakan text chat atau WhatsApp. Ketika ada informasi yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian, mungkin kalau zaman dulu belum ada WhatsApp, belum ada telepon, ya kan, yang memadai. Ketika ingin mengirimkan informasi, kita harus tulis surat. Lalu kita kirim via pos. Atau mungkin kita langsung datang ke orang yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, hal itu pastinya memakan waktu yang lama. Mengirim surat itu kan pasti ada prosesnya. Hari ini kirim surat, kemudian besok diproses di kantor ya, lalu besoknya lagi baru diantar. Perlu waktu 2-3 hari baru nyampe ke penerima informasi. Begitupun kalau misalnya kita yang datang langsung untuk bertemu si penerima informasinya. Juga butuh proses waktu perjalanan dari rumah kita ke rumah dia, misalnya. Jadi itu sangat memakan waktu yang lama. Sehingga dengan menggunakan daring saat ini, semua yang penyampaian informasi seperti itu bisa lebih dipersingkat, gitu ya. Lalu yang keempat, mempermudah berkomunikasi dengan banyak orang. Di WhatsApp kita bisa video call atau kita bisa saling telepon via WhatsApp lebih dari 1 atau 2 orang.
ya. 8 orang langsung brek, kita video call semua, wajahnya tampil, dilakukan secara bersamaan. Nah, ini salah satu dari jenis daring sinkron. Atau misalnya Ibu kirim email seperti yang tadi Ibu lakukan, Ibu kirim video pembelajaran, Ibu upload di YouTube, kalian semua bisa lihat. Satu link bisa langsung Ibu share ke semuanya, ya. Jadi Ibu bisa mempermudah komunikasi Ibu dalam menjelaskan materi kepada kalian, itu nggak cuma satu siswa, tapi langsung semua siswa, bahkan 4 kelas sekaligus. Seperti itu contohnya. Oke. Sudah habis ternyata. Untuk slide-nya sebenarnya masih ada keunggulan dan kelemahan dari komunikasi daring itu sendiri. Dicatat aja ya, saya dikte, saya bacakan. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan ya, Nak. Keunggulannya yang pertama, oke, silakan dicatat keunggulan dari komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan di mana saja. Dapat dilakukan di mana saja. Kapan saja. Yang kedua, kapan saja. Yang pertama, di mana saja. Yang kedua, kapan saja. Yang ketiga, efisiensi biaya. Cukup beli biaya kuota sekali, kita bisa menggunakannya berkali-kali. Jadi cukup efisiensi. Dan yang keempat ya, 1, 2, 3, 4 adalah waktunya lebih singkat. Ya, sama seperti fungsi daring itu sendiri. Lalu kelemahannya. Tadi masih keunggulan. Masih keunggulan. Yang kelima ya, yang kelima terakhir, terintegrasi dengan layanan teknologi yang lainnya. Terintegrasi dengan layanan teknologi yang lainnya. Lalu yang terakhir, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Lalu kelemahannya ya, kelemahan dari komunikasi daring. Yang pertama, tidak mampu mewakili emosi user. Yang pertama, tidak mampu mewakili emosi user. Oke. Lalu yang kedua, memerlukan perangkat yang khusus. Karena perangkat yang digunakan dalam daring ya hanya bisa menggunakan komputer atau handphone, laptop, iPod, dan sebagainya, iPad, iPhone, tab, dan sebagainya, ya. Kemudian, yang keberapa nih? 1, 2, 3 ya. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dan yang terakhir, seringkali terjadi pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Seringkali terjadi pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Oke. Kalau kalian nanti sudah dapat buku paket dari mata pelajaran Sindik, kalian bisa buka di halaman 131, lalu kalian baca kembali materi tentang komunikasi daring secara detail, karena kan ini Ibu menjelaskannya garis besar ya. Oke, jadi dari kesimpulan ini adalah bahwa komunikasi ini merupakan penyampaian gagasan, ide atau saran ya yang dilakukan di dua arah. Oke, pada pihak tertentu. Sedangkan komunikasi daring berarti dilakukan dengan menggunakan sebuah jaringan. Ya, jenis komunikasi secara umum tadi apa? Lisan dan non-lisan. Kalau komunikasi daring jenisnya ada sinkron dan asinkron, seperti itu. Materi ini akan masuk ke dalam soal-soal di mana? Ujian PTS kita, ya.
Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah punya buku paketnya, di situ di halaman 143 itu ada beberapa soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda untuk latihan soal. Ya, kalau sudah dapat bukunya nanti, Ibu akan kontrol untuk apakah sudah kalian dapatkan buku paketnya atau belum. Kalian nanti bisa langsung meneruskan saja di buku paketnya. Untuk latihan soalnya, bisa ngerjain pilihan ganda di halaman 143 itu. Karena soal-soal untuk ujian PTS, Ibu juga ngambil dari buku paket. Ya, itu yang kita pelajari, jadi itu yang akan Ibu jadikan soal PTS. Oke? Sampai di sini penjelasan materi komunikasi daring dari Bu Laras. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika memang masih ada yang harus dipertanyakan, masih ada yang bingung dan sebagainya, boleh silakan japri Ibu. Mohon maaf kalau Ibu agak slow respon, tapi pasti Ibu balas WhatsApp kalian. Silahkan japri Ibu. Kalau mau telepon juga japri dulu ya, supaya Ibu bisa nanti keangkat. Takutnya kalian langsung telepon, Ibu nggak ngeh, nggak keangkat gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.